Akhirnya, mereka semua menatap ibu hamil itu dengan mata terbelalak, terkhususnya Luna dan keluarganya. Luna berdiri dan berjalan mendekati Dianra. "Nah, apa benar kamu gak salah? Kamu tahu dari mana?" tanya Luna. Wanita itu tampak terkejut dan berharap kalau Dianra tidak salah. "Benar loh, Ma. Sebentar ya, biar Dianra minta Kak Niel kirim foto masa kecilnya," ucap wanita itu sambil berjalan ke arah David. "Pinjam ponsel, Kak," ucap Dianra. David memberikan ponselnya pada Dianra. "Ponsel Dian gak ada?" tanya Pasko. "Pecah, Kak. Keke wanita itu." Dianra mengirim pesan teks pada Outnal untuk mengirimkan foto masa kecilnya pada dirinya. "Aku pernah lihat foto masa kecil Kak Niel waktu Dian pinjam ponselnya untuk nonton foto Kak Niel bersama seorang pria. Waktu Dian tanya, katanya itu foto Kak Niel dengan papa angkat Kak Niel yang sekarang di Jerman," jelas Dianra sambil mengirim pesan teks sebanyak-banyaknya pada Outnal. "Orang tua angkat? Apa dia tidak memiliki orang tua kandung?" tanya Christopher. "Tidak, Outnal korban penculikan di masa lalu. Dia ditemukan berlumuran darah di jalanan oleh papa angkatnya," jelas Joel yang sudah mengetahui identitas asli Outnal. Mereka semua terdiam. Luna menatap suaminya. Dia berharap ini benar-benar anaknya Alvaro, anak kecilnya yang hilang dan dinyatakan meninggal. "Berapa usia Niel sekarang?" Kali ini Gama yang bertanya. 25 tahun, Pak," jawab David. Dek, mereka semua tak bisa lagi berkata apapun. Usia dan kisah hidupnya sama persis dengan Alvaro kecil yang diculik 20 tahun silam. Ting, pesan masuk ke ponsel yang dipegang David. Dianra membuka pesan itu. "Nah, ini dia persis sama," ucap Dianra menunjukkan foto itu pada mereka semua. Luna mengambil ponsel itu dari tangan Dianra. Dia terkejut bukan main. Jantungnya berdegup kencang, matanya membelat tak percaya. Pantas saja dia merasa dekat dengan dokter tampan itu saat pertama kali melihat Outnal. "Sayang, ini Alvaro. Hiksik, ini anak kita," ucap Luna menghampiri suaminya sambil menunjukkan foto seorang anak kecil yang duduk di pangkuan seorang pria keturunan Jerman. Gama sama halnya dengan Luna, begitupun dengan si kembar. Mereka ingat dengan jelas wajah adik kecil mereka yang dinyatakan meninggal 20 tahun lalu. "Ini dia, ini Alvaro," ucap Kristan. "Dianra, buat apa sih fotonya? Kakak lagi nyetir, kamu kirim pesan sebanyak-banyaknya, dasar kamu ini," gerutu seseorang yang baru tiba di rumah itu. Mereka semua menatap Outnal. Seluruh keluarga menatap pria tampan itu. Luna menangis. Dia berlari memeluk Outnal, begitu juga dengan Gama. Dia memeluk Outnal dengan erat. "Nah, Hiks, ini mama sayang, ini mama, kamu anak mama, Hiks." Luna menangis sambil memeluk Outnal. Dokter tampan itu terkejut mendengar ucapan Luna. Dia bingung dengan situasi ini. Dia baru pulang, tahu-tahunya diakui sebagai anak oleh orang yang membuat jantungnya berdegup kencang setiap kali menatap matanya. "Kak Niel, mereka orang tua kakak. Orang tua kandung kakak," ucap Dianra sambil menunjukkan foto keluarga itu. Outnal menatap foto itu. Dia sama terkejutnya, apalagi saat melihat dirinya yang masih kecil ada di foto itu. Niel menatap Luna yang sudah melepas pelukannya. Mata pria itu membulat, bagai diberi sebuah kejutan super besar. Outnal diam membisu sambil menatap Luna, Gama dan si kembar satu persatu. Matanya dan bibirnya bergetar. Tanpa dia sadari, air matanya lolos begitu saja dan kedua pelupuk matanya. Dia menarik Luna ke dalam pelukannya sambil menangis. "Apa ini benar? Hiks, ini mamaku. Mama yang kucari selama ini, mama yang melahirkanku dan keluargaku. Ah, mama." Outnal menangis terseduh-seduh sambil memeluk Luna dengan erat. Begitu juga dengan Gama dan si kembar, mereka turut memeluk keduanya dengan erat. Semua terhalu melihat keluarga itu kembali berkumpul. Siapa sangka kalau mereka akan dipertemukan kembali dengan cara seperti ini. Berpisah selama 20 tahun dan saling mencari selama itu juga. Akhirnya takdir mempertemukan mereka dengan cara yang tidak disangka-sangka. Niat untuk mengamankan Dianra di Indonesia justru membawa kejutan besar bagi mereka. Semua rahasia mereka dibongkar saat itu juga. Waktu yang sangat singkat, namun semuanya berlalu dengan cepat. Siapa sangka semua kejadian ini akan terjadi. "Ini mama sayang, Hiks, mama merindukanmu.
Mama merindukan anak mama, Alvaro anak mama, hiks hiks, Luna menangis terseduh-seduh. Otnel menatap wajah mamanya, dia menangkupkan kedua tangannya dan menatap wajah cantik yang kini memerah karena menangis, sambil menatap Otnel yang jauh lebih tinggi darinya. Ah, mamaku cantik sekali. Hiks hiks, akhirnya aku menemukanmu, aku merindukan mama. Hiks hiks, aku sudah sempat berpikir saat pertama kali bertemu kalau mama adalah mama kandungku, karena wajah ini yang selalu muncul dalam mimpiku. Aku mengingat mama dengan jelas dan memang benar kau adalah mamaku. Ah, mamaku. Otnel kembali memeluk Luna dengan air mata berjatuhan. Selamat datang kembali anakku sayang, mama benar-benar merindukanmu. Mama sangat merindukan kamu, kami semua merindukan kamu, ucap Luna. Anakku yang tampan sudah besar sekarang, bahkan dia lebih tinggi dariku. Selamat datang nak, ucap Gama sambil memegang pundak Otnel. Tristan dan Kristo juga sama terharunya dengan kedua orang tuanya. Mereka juga bahagia setelah menemukan adik mereka meskipun sempat ragu, namun kenyataannya Otnel adalah Alvaro di masa kecil. Semua yang ada di dalam ruangan itu turut menangis melihat pertemuan keluarga itu setelah berpuluh tahun. Semuanya bahagia, aku terharu, hiks hiks, lirik Dianra sambil menangis. Kau hebat sayang, kau bisa langsung mengingat wajah Otnel kecil. Aku juga bahagia akhirnya Mama Luna dan Papa Gama tak lagi diliputi dengan kesedihan. Ini berita sukacita sayang, ucap David sambil memeluk istrinya dengan lembut. Sementara mereka melepas kerinduan, Joel berkutat dengan laptopnya mengawasi markas besar Dark Horse yang kini tengah gusar karena sistem keamanan mereka dihack oleh orang misterius. Tuan Besara berjalan mondar-mandir ke sana kemari. Dia benar-benar ingin membunuh seluruh ahli IT yang dirantainya di dalam ruangan komputer yang digunakan untuk menghack data-data dari seluruh dunia untuk menjalankan bisnis ilegalnya. Kenapa kalian sampai kebobolan bajingan? Teriak pria itu menggelegar di dalam ruangan besar yang diisi oleh sekitar 20 ahli IT yang sejak kecil sudah bersamanya. Semuanya adalah anak-anak berbakat dan memiliki talenta khusus yang dia peralat sebagai senjata untuk mengeksploitasi seluruh bisnis di dunia. 20 orang itu adalah anak-anak yang diculiknya di masa lalu. Jika Otnel tidak hilang, maka pria tampan itu akan bernasib sama dengan mereka. Bahkan ketiga anak Alena pun akan mengalami hal yang sama jika sampai Alena lengah dan tidak melindungi anak-anaknya. Semuanya bekerja bagai mesin, diberi makan dan bekerja, lalu ke kamar mandi dan tidur hanya 4 jam sehari dengan waktu bergilir. Mereka diperalat sebagai senjata untuk membangun kerajaan bisnisnya. Tuan, ada pesan, teriak salah seorang ahli IT itu. Besara berjalan lalu menatap komputer itu. Hai Besara, sudah puas bermain-mainnya? Tertanda, The Lunar. Dek.